Halo sobat anime, kita gas lagi yuk Martial God. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Di sini botak kampret leluhur dari sekte Archipelago ingin melakukan pengkhianatan dengan cara menyerang bocah-bocah dari Holy Land yang telah membantu mereka dalam merebut Misty Peak. Ya, walaupun usaha pengkhianatan itu gagal karena di sini bocah Jian yang berasal dari Holy Land yang memang memiliki kultivasi cukup rendah, doi dapat memberikan suatu tekanan yang super duper kuat yang dapat diakui oleh leluhur dari Archipelago. Selain itu, di sini bocah-bocah dari Holy Land ternyata juga mulai tertarik dengan Ziling. Ya, karena mereka merasakan kekuatan tersembunyi yang ternyata ada di dalam tubuh dari gadis cantik itu. Maka dari itu, di sini bocah kampret Jiang ini pun mendeklarasikan kalau Ziling adalah wanitanya. Sedangkan di tempat lain, saat ini si botak kampret ini pun mengatakan kepada cucunya, yaitu bocah Murong, kalau sebab ia harus tunduk kepada bocah itu karena di sini bocah kampret itu memiliki Royal Armament. Ya, Royal Armament yang cukup berbeda dan memiliki kekuatan yang sungguh gila. Di sini si kampret botak ini juga merasakan kalau memang kekuatan yang dimiliki oleh Royal Armament si kampret itu ternyata sungguh super duper gila. Dalam arti lain, Royal Armament milik bocah itu lebih kuat daripada Royal Armament miliknya. Dan itulah sebabnya kenapa ia tidak berani melawan bocah kampret itu. Karena ia tahu jika salah perhitungan sedikit aja, bisa-bisa mereka bakalan mampus. Lantas mendengar itu, di sini bapaknya Murong pun bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan untuk saat ini. Ya, simple, mereka hanya perlu untuk tidak melakukan apapun. Sambut dari si botak kampret ini. Sedangkan di tempat lain, di kuil antah berantah, saat ini Feng pun merasakan level kultivasi dari Nona Piao Miao terus menurun. Bukan cuma kondisi fisik, tapi level kultivasinya juga. Dan di sini Milf Kuisi pun sadar hanya ada satu orang yang dapat menyelamatkan emaknya. Dan ketika Feng bertanya siapa, ya tunggu aja karena orang itu akan segera datang. Dan tak butuh waktu lama, Pak Tua ini pun datang. Di sini Pak Tua ini pun bertanya tentang bagaimana kondisi Nona Piao Miao saat ini. Ya, di sini Milf Kuisi pun meminta Pak Tua itu untuk memeriksa langsung aja daripada banyak tanya. Sedangkan untuk Chu Feng, doi pun hanya dapat terdiam kalau ternyata orang yang dimaksud Nona Kuisi adalah Pak Tua Senior Taiko yang merupakan salah satu dewan dari Akademi Laut yang ada di ranah Martial King tingkat 4. Sedangkan untuk Pak Tua ini yang memeriksa kondisi Nona Piao Miao, doi merasakan kalau ternyata Milf ini telah menggunakan teknik terlarangnya dan untuk kondisinya saat ini tidak dalam kondisi yang berbahaya. Jadi doi meminta kepada Nona Kuisi dan juga Chu Feng untuk tidak perlu khawatir. Ya, karena doi dapat menyembuhkan dengan metode khusus miliknya. Maka dari itu, selama Pak Tua ini akan melakukan ritual khusus, mereka ingin yaitu Nona Kuisi dan juga Chu Feng harus pergi dari dalam ruangan selama Pak Tua itu melakukan ritualnya. Di sini Feng pun juga bertanya tentang apa hubungan yang sebenarnya di antara kedua pasangan orang tua itu. Ya, di sini Milf Kuisi pun berujar kalau sebenarnya Nona Piao Miao adalah emaknya, sedangkan Pak Tua Taiko ternyata adalah bapaknya. Hei, mendengar itu membuat Feng pun heran dan bertanya-tanya, kenapa? Hanya saja doi sedikit tegan untuk bertanya lebih jauh. Ya, di sini Milf Kuisi pun mengatakan untuk santuy aja. Maka dari itu, di sini Feng pun pada akhirnya berani untuk bertanya tentang kenapa mereka hidup berpisah padahal mereka ini adalah keluarga. Ya, di sini Milf Kuisi pun berujar kalau sebenarnya ceritanya bakalan panjang, tapi intinya kelahiran dirinya lah yang menyebabkan sumber masalah. Karena kelahiran dirinya ini adalah sebuah faktor kecelakaan alias kondom bocor. Waduh. Karena sebenarnya Nona Piao Miao telah berjanji kepada masternya atau gurunya untuk tidak pernah jatuh cinta kepada seorang pria. Lantas kelahiran dirinya lah yang telah membuat Nona Piao Miao akhirnya mengkhianati janjinya kepada masternya. Oleh sebab itulah Nona Piao Miao tidak pernah mau lagi bertemu dengan Pak Tua Taiko, walaupun mereka sebenarnya saling jatuh cinta. Dan karena janji kepada masternya itulah Nona Piao Miao harus bersikap tidak adil kepada Pak Tua Taiko yang memang mencintainya juga. Dan doi juga selalu saja mengusir setiap Pak Tua itu datang untuk menemui dirinya. Dan sebenarnya di sini Nona Kuisi juga sedikit khawatir kalau emaknya nanti bakalan ngamuk ketika tahu kalau ternyata ia telah memanggil bapaknya untuk dapat membantu merawat emaknya yang sedang terluka parah.
Hei, mendengar itu, di sini Chu Feng pun berujar untuk tidak perlu khawatir, karena ini semua demi Nona Piao Miao untuk dapat bertahan hidup. Tapi ya, di sini Nona Kuisi masih aja tidak percaya diri. Ia takut kalau emaknya bakalan ngamuk. Dan beberapa saat kemudian, Pak Tua itu pun akhirnya selesai melakukan ritualnya, yang membuat Nona Kuisi ini bertanya tentang bagaimana kondisi emaknya. Ya, di sini Pak Tua ini pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena luka yang ada di tubuhnya masih dapat disembuhkannya, dan seharusnya sebentar lagi emaknya bakalan sadar. Di sini Pak Tua ini juga bertanya tentang siapa yang sudah berani-beraninya membuat emaknya harus terluka parah seperti ini. Ya, di sini Milf Kuisi pun berujar kalau ini semua adalah ulah orang-orang dari Archipelago dan juga bocah-bocah yang berasal dari Holy Land. Yang membuat Pak Tua ini pun cukup kesal dan ingin segera membalaskan dendam. Tapi tiba-tiba saja ada suara seseorang yang memanggil, yang membuat Pak Tua ini pun meminta agar anak perempuannya itu segera pergi menemui emaknya yang manggil-manggil itu. Dan benar saja, di sini Nona Piao Miao ternyata memang memanggil anak perempuannya dan bertanya, apakah bapaknya atau Pak Tua Taiko ada di tempat ini? Ya, walaupun di sini Nona Kiyoshi mencoba untuk berbohong, tapi hal itu pun ternyata tidak berguna, tidak dapat membohongi emaknya, karena Doi tahu tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat menyembuhkannya atau menyelamatkannya selain Pak Tua itu. Hei, mendengar itu, di sini Nona Kiyoshi pun mencoba untuk meminta maaf agar emaknya ini tidak marah, karena Doi tahu yang dapat menyelamatkan emaknya ini hanyalah Pak Tua itu. Maka dari itu, Doi pun mau tidak mau harus memanggil Pak Tua itu, yang membuat Nona Piao Miao pun tertawa. Doi tidak marah atas tindakan putrinya ini. Bahkan di sini Doi juga memujinya, karena di sini yang lebih dikhawatirkan Nona Piao Miao adalah penampilannya yang terlihat tidak baik-baik saja untuk saat ini. Tapi di sini Milf Kuisi ini pun berujar Pak Tua itu bahkan tidak terlihat sama sekali dan tidak mempermasalahkan penampilan dari emaknya ini. Bahkan yang lebih menarik perhatiannya adalah siapa yang berani-berani mengusik keluarganya ini. Bahkan Doi juga sempat bersumpah ingin balas dendam. Tapi di sini Nona Kuisi pun juga khawatir jika bapaknya benar-benar akan pergi untuk balas dendam. Mengingat jangankan untuk melawan bocah-bocah dari Holy Land, mungkin saja Pak Tua itu bakalan koit jika ia bertarung dengan Pak Tua botak yang berasal dari Archipelago. Dan mungkin saja Pak Tua Taiko tidak dapat mengalahkan orang itu. Maka dari itu di sini Nona Kuisi pun juga meminta kepada emaknya untuk membujuk Pak Tua itu agar tidak sampai melakukan tindakan bodoh. Mendengar itu, di sini Milf tua itu pun malah salah fokus. Doi malah teringat tentang kisah cintanya dulu ketika ia masih muda bersama Pak Tua Taiko. Namun melihat emaknya yang bengong membuat Nona Kuisi ini bertanya, "Lah, kenapa mak kok bengong?" Ya, di sini Milf ini pun berujar kalau Doi tidak kenapa-kenapa. Doi kini hanya meminta agar putrinya itu kembali memanggil bapaknya, karena Doi ingin berbicara sesuatu dengan Pak Tua itu. Dan benar saja, kini ketika Nona Kuisi memanggil Pak Tua itu, di sini Pak Tua itu pun sungguh terkejut. Bahkan Doi juga terlihat sangat senang ketika bebeknya bersedia untuk berbicara dengan dirinya. Melihat sikap dari Pak Tua itu, di sini Chu Feng pun akhirnya merasakan kalau Pak Tua gila itu ternyata tidak takut dengan siapapun, tapi ia masih memiliki sesuatu yang ditakutinya. Dan sesuatu itu ternyata adalah keluarga yang ia cintai. Dan itu juga mengingatkan Chu Feng dengan ciwi-ciwi yang memang ia cintai juga. Dan tak lama setelahnya, di sini Nona Kuisi pun juga meminta Feng untuk segera datang. Ya, di sini pasangan master tua itu pun memanggil Feng karena memang ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Dan ketika Feng masuk ke dalam ruangan itu, di sini Milf tua itu pun tiba-tiba saja menggunakan suatu segel di tangannya. Dan tiba-tiba saja tubuhnya mengalirkan suatu energi yang membuat level kultivasinya tiba-tiba saja terasa berkurang secara drastis. Dan ternyata di sini Milf tua itu sedang melakukan suatu ritual yang dinamakan teknik Immortal Transfer Misterius. Ya, teknik ini adalah teknik legendaris yang dapat memadatkan kultivasi menjadi sebuah mutiara. Dan mutiara yang ia padatkan ini adalah mutiara yang memiliki level kultivasi di ranah Martial King tingkat 4. Di sini Milf tua itu juga meminta Feng untuk dapat memurnikan mutiara itu, yang dapat membantu Chu Feng nantinya ketika Feng bertarung dengan bocah yang berasal dari Holy Land itu. Dan itu sungguh mengejutkan bagi Chu Feng. Ya, di sini Feng pun cukup terkejut ketika ia mendengar kalau Milf tua itu ingin agar dirinya lah yang mengambil mutiara itu dan memurnikannya. Walaupun di sini Feng juga sempat menolak, tapi di sini Nona Piao Miao pun menjelaskan alasannya Doi melakukan ini semua. Doi berujar kalau dirinya cepat atau lambat pasti akan kehilangan kultivasinya.
Dan ia berencana untuk memberikan kekuatan kultivasi itu kepada Chu Feng agar Feng dapat menggunakannya untuk membantu membebaskan Ziling dan yang lainnya. Selain itu juga, Feng juga harus bisa mengambil alih Mistipik kembali dari para kampret-kampret itu. Dan memang untuk saat ini hanya Chu Feng lah yang dapat melakukan itu semua, ujar MILF tua ini. Tapi di sini MILF tua itu pun juga berujar kalau kekuatannya yang ia berikan ini bukanlah kekuatan yang bertipe permanen. Selain itu, Feng yang akan mendapatkan kekuatan dahsyat, Feng pasti juga akan mendapatkan efek baliknya yang tidak kalah dahsyat pula. Ya, di sini Feng pun sebenarnya tidak masalah dengan efek balik yang dimaksud oleh MILF tua itu, selama ia tidak akan mati. Ya, di sini Feng pun sebenarnya tahu kalau yang akan melawan bocah Jiang itu adalah MILF putih misterius itu. Tapi di sini Feng pun juga sadar kalau dirinya tidak dapat mengandalkan orang lain. Tapi di sini sebelum MILF itu pun memberikan mutiaranya, di sini MILF itu pun kembali menjelaskan kalau mutiara ini hanya dapat dimurnikan dengan menggunakan teknik yang sama atau teknik Immortal Transfer Misterius. Namun sayangnya di sini MILF itu pun tidak dapat mengajari Chu Feng teknik itu. Dan teknik itu juga saat ini ada atau terukir di dalam batu misterius yang ada di dalam Mistipik. Maka dari itu, ia ingin Feng untuk masuk ke dalam Mistipik secara diam-diam dan mempelajari teknik transformasi itu. Namun untuk masuk ke dalam Mistipik untuk saat ini sungguh bukanlah perkara yang mudah. Karena memang saat ini Mistipik telah dikuasai oleh orang-orang Archipelago, sambut gadis cantik ini. Dan itu pun dijawab oleh Feng tentang rencana apa yang harus mereka lakukan untuk menjalankan misi ini. Ya, langkah pertamanya adalah Feng harus merubah penampilannya dulu. Dan menggunakan topeng ajaib yang dimiliki Feng saat ini tidak akan dapat menipu orang-orang yang berasal dari Holy Land. Maka dari itu, Doi juga memiliki suatu benda ajaib yang dapat digunakan oleh Feng untuk merubah penampilannya. Selain itu juga, di sini MILF itu pun juga mengeluarkan sebuah guci. Guci yang ternyata di dalamnya terdapat suatu roh. Dan itu mengejutkan Feng ketika ia tahu kalau ternyata roh yang ada di dalamnya adalah roh milik Ya Fei yang merupakan tunangan Murong. Di sini MILF tua itu pun menjelaskan kalau Doi ingin Feng menggunakan roh ini, roh Yan Fei, untuk dapat melakukan negosiasi. Ya, di sini MILF itu juga meminta kepada Feng untuk melakukan negosiasi dengan Immortal pertama, karena Doi tahu Immortal pertama sungguh menyayangi cucu perempuannya itu. Di sini MILF ini juga berujar kalau Pak Tua itu pasti akan membelot ketika ia tahu kalau ternyata cucu perempuannya yang sangat ia cintai itu ternyata telah dibunuh oleh Murong. Dan ketika Feng membawa kesadaran roh milik cucunya itu dan berujar kalau Nona Piao Miao memiliki metode khusus untuk dapat membangkitkan cucunya kembali, kemungkinan besar Pak Tua itu pasti akan membantu mereka dalam menyusup ke dalam Mistipik. Selain itu juga, di sini MILF ini meminta kepada Feng untuk tidak terburu-buru, mengingat mungkin saja Immortal pertama dapat membantu mereka menyusup ke dalam Mistipik, tapi tidak ada jaminan jika Feng dapat menemukan di mana teknik terlarang itu berada. Selain itu juga, di sini MILF ini meminta kepada Feng untuk bertaruh, yang membuat Feng pun bingung bertaruh apa. Ya, di sini MILF ini meminta agar Feng untuk bertaruh, pertaruhannya adalah berhasil atau hancur. Selain itu juga, MILF ini juga berujar apakah Feng ingat dengan Demon Sailing Sword milik Sekte Night Demon? Ya, sambut dari Feng. Yang membuat MILF ini pun berujar kalau senjata itu adalah Royal Armament milik Master terdahulu, Master dari ketua Sekte Night Demon. Dan sebelum orang tua itu mati, orang itu juga pernah berujar siapapun yang dapat menarik atau mencabut benda itu, maka orang itu akan menjadi pimpinan dari Sekte Night Demon. Mendengar itu membuat Feng pun berujar di dalam hati. Apakah MILF ini meminta agar dirinya menjadi ketua sekte dari Night Demon? Selain itu, apakah MILF ini berpikir kalau Feng akan membuat kekacauan di Mistipik dengan bantuan dari orang-orang dari Night Demon, dan kekacauan itu akan dimanfaatkan oleh Feng untuk mencari di mana skill rahasia itu berada? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh MILF tua itu. Tapi di sini Feng pun juga tahu jika mereka gagal dalam misi kali ini, bukankah berarti Night Demon benar-benar akan hancur? Ya, hal itu pun dibenarkan kembali oleh MILF tua itu. Maka dari itulah Doi menyebutnya sebagai pertaruhan. Selain itu, MILF ini juga berujar kalau bocah Jiang itu sungguh berbeda. Walaupun Doi hanya memiliki level kultivasi yang hanya ada di ranah Martial King tingkat 4, tapi kemampuan dari bocah itu tidak dapat dianggap remeh. Selain itu juga, Doi ternyata memiliki Royal Armament yang sungguh kuat pula.
Namun di sisi lain, Demon Sailing Sword yang dimiliki oleh Night Demon itu adalah Royal Armament yang terkuat yang ada di wilayah timur. Maka dari itu, ketika Feng telah memurnikan mutiara dan juga memiliki Royal Armament dari Night Demon, maka peluang Feng untuk dapat mengalahkan bocah kampret itu sungguh terbuka lebar. Ya, Feng pun paham. Tapi Feng juga berujar kalau doi pasti akan kesulitan jika ia harus memimpin Night Demon. Tapi karena misi ini harus dilakukan, maka dari itu Feng harus menyelamatkan seorang masternya dulu. Dan hal itu pun lalu disambut oleh Nona Kuisi. Doi berujar kalau Master Feng adalah Pak Tua yang bernama Qiu Chan Feng. Doi terkurung di suatu tempat yang ada di 9 provinsi. Dan untuk menyelamatkan masternya itu, Feng harus pergi mencari orang lain yang bernama Fu Liansheng. Mendengar itu membuat mereka mengambil suatu kesimpulan kalau Pak Tua yang bernama Fu Liansheng memiliki kekuatan untuk dapat menyelamatkan masternya Chu Feng. Dalam arti lain, di sini mereka memiliki orang yang memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Pak Tua itu. Dan orang itu tidak lain adalah Pak Tua Taiko ini. Dan benar saja, keesokan harinya Feng pun pergi bersama Pak Tua Taiko untuk menyelamatkan masternya. Dan tak lama setelahnya mereka pun tiba di mana Pak Tua itu tersegel yang berada di tengah-tengah susunan formasi. Di sini Feng pun juga berujar kalau masternya telah tersegel di tempat ini selama 2 tahun. Melihat susunan formasi yang ada di tempat ini, Pak Tua ini juga berujar kalau doi membutuhkan waktu sekitar 10 hari lah untuk dapat membebaskan master tua milik Chu Feng itu. Mendengar Pak Tua itu berujar kalau doi membutuhkan waktu sekitar 10 hari, membuat Feng pun berujar kalau doi sebenarnya memiliki suatu metode untuk membebaskan masternya hanya dalam kurun waktu kurang dari 10 jam. Hanya saja doi juga membutuhkan bantuan dari Pak Tua Taiko untuk melakukannya. Dan setelah itu, kini Feng pun mendekati masternya dan melihat Chu Feng ada di depan matanya, membuat Pak Tua itu pun berujar, "Lah, kenapa bocah ini malah membawa Pak Tua Taiko? Bukannya doi meminta agar Feng membawa Fu Liansheng?" Di sini Feng pun juga sempat meminta maaf karena doi tidak dapat melakukan permintaan dari Pak Tua itu. Karena doi berujar kalau saat ini Sekte Night Demon tidak dalam kondisi yang baik-baik aja. Maka dari itu, doi tidak lagi memiliki suatu kesempatan untuk bertemu dengan Pak Tua Fu Liansheng. Selain itu, karena memang kondisi mendesak, Feng pun terpaksa harus meminta bantuan dari Pak Tua Taiko ini untuk membantu dirinya membebaskan masternya itu. Di sini Pak Tua itu pun tidak marah kepada Feng yang telah melakukan segala cara untuk dapat membebaskan dirinya. Tapi melihat Pak Tua ini sedikit tidak senang karena yang telah membantunya nanti adalah Pak Tua Taiko, membuat Bang Jack nih penasaran. Apakah sebelumnya mereka ini memiliki masalah? Tapi di sini Pak Tua Qiu Chan Feng ini berujar kalau doi akan membalas tindakan Pak Tua Taiko nanti di masa depan yang telah mau membantu dirinya. Yang membuat Pak Tua Taiko ini berujar kalau doi melakukan ini semua bukan karena ia ingin membantu Pak Tua itu, tapi doi ingin melakukan ini semua karena ia ingin membantu Chu Feng. Selain itu juga di sini melihat susunan formasi yang ada di tempat ini membuat Pak Tua ini pun sungguh terkejut dengan perkembangan dari Chu Feng. Selain itu, doi juga tahu kalau susunan formasi ini menggunakan kekuatan dari Pak Tua Taiko. Tapi yang membentuk inti dari susunan formasi ini adalah Chu Feng. Sebelum membebaskan Pak Tua itu secara sempurna, di sini Feng pun juga meminta kepada masternya untuk bersiap. Karena Feng juga membutuhkan bantuan dari Pak Tua itu untuk melepaskan dirinya sendiri dari segel terakhir yang akan mengikatnya nanti. Dan benar saja ketika Feng bersiap untuk melepaskan segel itu, tiba-tiba saja muncullah 4 binatang suci yang merupakan 4 penjuru segel. Namun dengan bantuan dari kultivasi dari Pak Tua itu, Feng pun akhirnya berhasil membebaskan Pak Tua itu dari susunan formasi yang telah menyegel dirinya. Selepas itu, Feng pun juga mengucapkan selamat atas kebebasan dari master tuanya itu. Di sini Pak Tua ini juga berujar kalau dirinya sungguh beruntung karena memiliki murid yang seperti Chu Feng. Dan ia juga tidak lupa berterima kasih kepada Pak Tua Taiko pula. Namun di sela-sela itu juga, Feng pun merasakan aura yang sungguh kuat yang membuat Pak Tua Qiu Chan Feng ini berujar untuk mereka semua berdiri di belakangnya. Karena begitu doi mencoba membuka suatu pintu misterius yang ada di depan mereka, mereka menemukan tempat misterius di mana Pak Tua ini berujar kalau tempat ini adalah makam kaisar yang sesungguhnya, yang membuat Chu Feng bingung. Lah, apa ini? Di sini Pak Tua itu pun berujar kalau tempat ini dibangun oleh kaisar yang merupakan seorang master yang ada di ranah Martial Emperor.
Dan untuk benda-benda harta karun yang ada di luar makam itu hanyalah benda biasa. Dan harta karun yang sesungguhnya ternyata ada di dalam sana. Pak tua ini juga berujar kalau untuk masuk ke dalam makam kaisar tidak bisa dipaksakan, alias tidak bisa memaksa untuk masuk. Dan yang bisa masuk ke dalam sana hanyalah orang-orang yang dipilih. Selain itu juga, di sini Feng pun juga menyadari ada satu hal. Kalau ada harta karun, sudah pasti ada jebakan bahayanya pula yang akan menunggu mereka. Lantas bagaimana menurutmu, Egi? Tanya dari Feng. Ya, di sini Egi pun akhirnya muncul setelah sekian lama. Doi berujar kalau ia dapat merasakan sepertinya pintu masuk ke dalam makam kaisar itu tidak dapat diremehkan sama sekali. Tapi ketika Feng ingin masuk, Doi pun lalu dihentikan. Ya, para master tua itu pun memperingatkan Feng untuk sadar diri, karena kultivasi Feng belum cukup untuk dapat mengambil harta karun yang ada di dalam sana. Bahkan mereka juga menyarankan agar Chu Feng menaikkan level kultivasinya dulu sebelum ia kembali ke tempat ini. Dan untuk menjadi seorang martial emperor dan kembali lagi ke tempat ini, itu sungguh lama, ujar Feng di dalam hati. Namun Feng yang melihat susunan formasi untuk masuk ke dalam makam kaisar itu, Doi pun menyadari kalau memang susunan formasi itu mirip sekali dengan manik roh yang ada di dalam tubuh Suro dan juga Sumai. Dan mungkin saja menggunakan benda itu, Feng dapat membuka susunan formasi ini. Dan setelahnya mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Dan keesokan harinya, mereka yang tiba di kuil tempat Nona Piao Miao berada, Chu Feng pun berujar kepada masternya kalau sebenarnya dirinya telah diusir oleh salah satu master dari Night Demon. Mendengar itu membuat Pak tua ini pun juga sedikit kesal. Bahkan Doi juga berjanji kalau ia pasti akan membalas kebaikan Chu Feng dengan cara membantu Chu Feng menjadi orang nomor 1 dari Night Demon. Yang artinya Pak tua ini akan membantu Feng untuk menjadi master atau ketua sekte dari Night Demon. Mendengar itu, di sini Feng pun juga berujar kalau dirinya tidaklah cocok untuk menjadi ketua sekte. Bahkan Doi juga berujar kalau sebaiknya yang menjadi master sekte adalah Pak tua itu. Ya, di sini Pak tua ini pun paham, tapi Pak tua ini pun juga berujar kalau sebelumnya master mereka atau ketua sekte terdahulu sebelum ia tewas, Doi juga sempat memberikan suatu wajengan dan juga warisan bagi siapapun bocah dari generasi muda yang berhasil menarik royal armamen miliknya keluar, maka orang itu berhak menjadi ketua sekte selanjutnya. Pak tua ini juga berujar walaupun Doi ingin menjadi ketua sekte, hanya saja Doi juga ternyata tidak dapat menarik Demon Selling Sword, peninggalan dari ketua sekte terdahulu. Di sini Pak tua ini juga berujar sebenarnya Doi dapat menaklukkan atau menjadi ketua sekte dengan cara kekerasan, tapi itu tidak menarik untuk dirinya. Pak tua ini juga berujar kalau sekte Night Demon untuk saat ini memang sedang terpecah. Dan jika mereka bisa membangun sekte itu ulang dari awal, maka itu akan seharusnya dapat membuat Night Demon dapat membantu Feng untuk dapat menaklukkan archipelago. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Pak tua Taiko. Doi juga berujar kalau Feng tidak perlu khawatir. Walaupun Chu Feng ingin pergi ke Holy Land setelah menjadi master dari Night Demon, Doi hanya perlu menyerahkan kekuasaan itu sementara kepada Pak tua Kui Chan Feng ini, yang pada akhirnya Feng pun setuju untuk menjadi master dari sekte Night Demon. Selain itu juga, kini Pak tua itu pun memberikan hadiah kepada Feng sebagai hadiah yang telah membantu dirinya terlepas dari segel. Ya, Doi akan memberikan hadiah yang cukup bagus yang sekiranya dapat membantu Chu Feng untuk mengalahkan bocah-bocah dari Holy Land. Dan salah satu hadiah terbaik itu adalah teknik rahasia Vermilion Bird. Dan itu sungguh membuat Feng cukup senang karena memang dengan adanya Vermilion Bird skill, tekniknya telah komplit mulai dari White Tiger, Black Tortoise, Dragon Dress, dan Vermilion Bird. Dan setelah itu, Feng pun kini izin pamit karena Doi ingin melakukan pemurnian. Ya, di sini Feng pun sungguh mudah dalam hal pemurnian. Doi juga kultivasinya telah naik dengan sangat signifikan, yaitu kini berada di ranah Martial Lord tingkat 7. Egi yang melihat Feng dapat melangkah dengan sangat cepat membuat dirinya yakin ketika Feng dapat pergi ke Holy Land yang memang memiliki sumber daya yang sungguh luar biasa. Doi yakin kalau Feng pasti dapat dengan sangat cepat naik ke ranah Martial King dan terus berkembang, terus melangkah hingga menjadi Martial Emperor. Ya, di sini Feng pun juga setuju dengan pendapat dari Egi. Setelah memurnikan sumber kultivasi, kini giliran Feng untuk memurnikan Vermilion Bird dan muncullah burung api. Ya, di sini Vermilion Bird atau Phoenix ia mengakui potensi yang dimiliki oleh Chu Feng yang dapat memurnikan harta karun milik King Xuantian yang merupakan seorang master. Yang membuat Chu Feng berujar, bukankah orang itu King Xuantian adalah seorang master legenda jenius yang dimiliki oleh 9 provinsi? Legenda.
Waktu ternyata telah berlalu begitu cepat hingga orang itu dapat disebut sebagai legenda. Karena memang orang itu telah menghilang selama 10.000 tahun, ujar Phoenix Api itu. Oh, mendengar orang itu telah menghilang dalam cukup waktu yang lama membuat Feng pun berujar, apakah orang itu telah mati? Oh, tentu saja tidak, karena ini baru 10.000 tahun. Dan tidak ada orang yang dapat membunuh orang itu. Dan satu-satunya yang menjadi ancamannya hanyalah dirinya sendiri. Lantas dari itu Feng pun juga bertanya, apakah orang itu pergi ke Holy Land? Oh, mendengar itu di sini Phoenix merah itu pun enggan untuk menjawabnya. Karena di sini Feng banyak tanya membuatnya juga sedikit kesal. Ya, di sini Feng pun berujar kalau King Xuantian merupakan kebanggaan orang-orang dari 9 provinsi. Jadi sudah wajar bagi dirinya kagum dengan orang itu. Maka dari itu di sini Feng pun kembali meminta agar Phoenix Api ini menceritakan sedikit tentang orang itu. Ya, di sini Phoenix Api itu sebenarnya malas untuk dapat menjelaskannya. Bahkan Doi juga bertanya, apakah skill rahasia yang lainnya tidak pernah cerita tentang orang itu? Dan ketika Feng berujar kalau Doi tidak pernah mendengarnya, membuat burung ini sedikit kesal. Tapi intinya, Doi berujar kalau Feng adalah bocah yang sungguh beruntung. Ya, Feng sungguh beruntung karena Feng akan menjadi penerus dari King Xuantian itu. Selain itu juga, Phoenix ini juga berujar kalau sebenarnya di makam kuno itu ada sebuah Imperial Armament. Dan jika Feng dapat mendapatkan benda itu, maka Feng telah menjadi atau mendapatkan setengah warisan dari King Xuantian. Dan untuk setengahnya lagi mana? Tanya dari Feng. Ya, setengahnya lagi adalah 4 Holy Beast yang selalu menemani King Xuantian. Yaitu mereka berempat inilah, yaitu White Tiger, Black Tortoise, serta Dragon Slash. Dan juga Vermilion Bird. Dan mereka adalah beast yang dilahirkan bersamaan dengan King Xuantian. Dan dengan menggunakan teknik spesial miliknya, di sini ia telah memberikan mereka semua tubuh fisik dan memisahkan mereka dari tubuh utama untuk menjadi makhluk hidup yang mandiri. Namun sayangnya King Xuantian juga harus bertemu dengan seorang musuh yang sangat kuat di Holy Land yang memaksa mereka berempat, yaitu 4 makhluk suci itu harus mengorbankan diri mereka untuk menyegel orang jahat itu. Namun di sini King Xuantian juga tidak ingin makhluk itu atau 4 makhluk ini mengorbankan diri untuk melindungi dirinya, yang pada akhirnya ia harus menggunakan tekniknya lagi untuk melucuti kesadaran 4 makhluk suci ini dari tubuh fisik dan merubah mereka menjadi skill rahasia untuk dapat hidup abadi. Makhluk ini juga mengatakan jika nanti Feng telah mendapatkan Imperial Armament, barulah ia akan bersedia untuk menceritakan lebih detail lagi. Dan setelahnya Feng pun akhirnya kembali menemui para seniornya itu. Doi pun melaporkan kalau Doi telah memurnikan semua harta yang telah diterimanya, yang membuat Pak Tua ini pun sungguh senang karena ia telah memiliki seorang murid yang sangat luar biasa. Di sini karena Feng telah menyelesaikan kultivasinya, maka dari itu kini misi mereka dapat dilaksanakan. Di sini MILF tua ini juga kembali menceritakan tahap misi yang akan mereka lalui, yaitu pertama-tama Feng akan pergi ke sekte Night Demon untuk mendapatkan Demon Sailing Sword. Dan dengan bantuan dari Qiu Chan Feng, seharusnya Feng dapat mendapatkan posisi dari kepala sekte. Sedangkan untuk Kui Shifuyan dan juga senior Taiko, mereka akan pergi menemui Immortal pertama untuk melakukan suatu perundingan. Dan tahap selanjutnya, yang terakhir, Feng akan masuk ke dalam Misty Peak bersama Immortal pertama. Setelah Feng masuk, Doi akan mengirimkan pasukan yang sungguh sangat banyak untuk dapat mengambil alih Misty Peak dari luar dan juga membangun suatu susunan formasi pelindung yang akan memberikan suatu kebingungan untuk archipelago. Dan setelah menjelaskan tahapan misi yang akan mereka lakukan, kini Feng pun pergi menuju sekte Night Demon. Di tempat itu, untuk dapat menyatu dan juga membaur dengan yang lainnya, mereka harus menyamar menjadi sosok lain agar mereka tidak diketahui oleh para tetua Night Demon lainnya. Di sini Feng pun juga menyadari walaupun Night Demon telah hancur, tapi kesetiaan anggotanya sungguh luar biasa karena mereka bisa berkumpul begitu master atau para tetua memanggil mereka kembali. Dan di dalam event kali ini ternyata dihadiri oleh 3 orang master tetua, di mana 2 tetua lainnya belum pernah dilihat oleh Feng, yaitu tetua Xu Shiji dan juga tetua lainnya yaitu tetua Fu Liansheng. Dan di tengah-tengah mereka semua ternyata ada Demon Sailing Sword yang merupakan royal armament terkuat yang ada di wilayah timur. Dan Egi yang melihat hal itu, Doi berujar seharusnya benda itu dengan kekuatan armament itu yang sungguh luar biasa, seharusnya benda itu dibuat oleh master yang ada di ranah Martial Emperor. Dan event ini akan dimulai ketika salah seorang tetua berujar kalau salah seorang tetua lainnya dari Night Demon telah tewas di tangan orang-orang archipelago, yaitu tetua Qiu Chan Feng. Dan itu juga berhasil membakar semangat para kroco-kroco untuk balas dendam. Tapi di sini Pak To ini juga berujar sebelum mereka balas dendam, mereka harus memilih ketua sekte yang baru.
Di sini Pak Tua ini juga kembali berujar kalau Doi telah berdiskusi dengan dua orang tatua lainnya untuk melatih masing-masing murid dari generasi muda. Dan untuk membuat event ini berjalan adil, Pak Tua ini pun juga berujar kalau ia akan memberikan suatu kesempatan terbuka bagi siapapun murid dari Night Demon untuk mencobanya. Pak Tua ini juga menambahkan selama orang itu dapat menarik Demon Selling Sword keluar, maka orang itu berhak menjadi ketua sekte dari Night Demon. Tapi Pak Tua ini juga berujar kalau pedang itu sungguh kuat. Bahkan selain master atau ketua sekte sebelumnya, tidak ada orang yang dapat mencabut pedang itu. Maka dari itu, aturan ini akan sedikit berubah bagi siapapun yang dapat memasuki lapisan formasi terjauh atau terdalam, maka orang itu akan menjadi master yang selanjutnya. Dan tes itu pun akhirnya dimulai ketika para kroco mulai mencoba untuk mendekati susunan formasi itu, dan mereka juga semua harus terpental dan juga terluka. Bahkan di sini ada 3 orang murid elit yang dilatih khusus oleh para tetua, ternyata mereka juga terluka dalam usaha mereka mendekati susunan formasi itu. Hingga pada akhirnya terpilihlah salah satu murid berbakat lainnya yang memang dilatih khusus oleh para tetua, yang membuat Pak Tua ini pun memutuskan kalau muridnya lah yang dapat bertahan lebih lama di tempat itu, maka dari itu murid inilah yang berhak menjadi ketua sekte selanjutnya. Tapi hal itu pun mendapatkan suatu pertentangan dari salah seorang anggota dari Night Demon lainnya. Doi berujar kalau kepala sekte dipilih berdasarkan kekuatan yang dimilikinya oleh generasi muda. Maka dari itu kenapa Chu Feng tidak diberikan kesempatan yang sama? Karena semua orang juga tahu kalau Chu Feng adalah anggota dari Night Demon. Bahkan kejeniusannya dan juga kehebatannya telah diakui oleh publik wilayah timur. Bahkan kekuatannya lebih hebat daripada bocah murong. Dan itu juga telah dikonfirmasi dan hal itu juga dibenarkan oleh para kroco lainnya. Tapi di sini Pak Tua ini pun beralasan kalau Chu Feng tidak bisa melakukannya karena Chu Feng merupakan bocah yang tidak jelas asal usulnya. Dan ia juga meminta kepada Earth King untuk segera mengatakan apa yang sebenarnya terjadi ketika ia ingin mengukir tato di dalam tubuhnya Feng. Ya, di sini Earth King pun berujar kalau Doi tidak dapat melakukannya karena tubuh Chu Feng menolaknya. Maka dari itu, di sini Pak Tua ini pun kembali menegaskan kalau ia memutuskan untuk tetap memilih muridnya lah yang menjadi ketua sekte dari Night Demon. Namun begitu Doi ingin mendeklarasikannya, di sini ada seorang bocah yang menentangnya dan ia ingin mencobanya, dan jelas orang itu adalah Chu Feng dengan wujud penampilan barunya ini. Melihat ada bocah yang ingin mencobanya, membuat Pak Tua ini pun tersenyum dan mengizinkannya. Dan itu tentu saja mengejutkan semua pihak ketika Chu Feng dapat bertahan mendekati susunan formasi itu. Bahkan mereka tidak menduga kalau ternyata bocah itu dapat masuk hingga ke dalam susunan formasi ke-7, yang membuat salah seorang murid lainnya ingin mencobanya juga. Dan ketika ia ingin masuk, duar, bocah itu pun terhempas. Sebelum mencabut pedang itu, Feng pun juga berujar, "Oi tuan, bukankah ketua sekte berujar tidak peduli siapapun yang dapat menarik benda ini akan menjadi ketua sekte? Iya kan?" Iya, hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua itu. Maka dari itu, aku akan menjadi ketua sekte yang baru, ujar bocah ini. Yang membuat si murid putih ini pun berujar kalau bocah ini terlihat sangat songong karena dirinya saja sebagai tetua tidak dapat menarik pedang itu. Tapi di sini Feng pun berujar, itu tidak berlaku untuk diriku. Dan selesailah alur cerita dari Martial God Asura, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Next, apoteosis. Batu cuy. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye.